Candi Borobudur, sebuah keajaiban dunia yang terletak di jantung Pulau Jawa, Magelang, Jawa Tengah. Bukan hanya sekadar bangunan megah, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang menakjubkan. Dengan ketinggian 35 meter dan luas sekitar 15.000 meter persegi, Candi Borobudur berdiri kokoh sebagai monumen Buddha terbesar di dunia, mengundang setiap pengunjung untuk merasakan kedamaian yang mengalir melalui setiap ukiran dan relief yang menghiasi dindingnya. Dibangun sebagai tempat suci umat Buddha, candi ini lebih dari sekadar struktur fisik. Ia adalah jalan menuju pencerahan. Setiap langkah menuntun jiwa untuk melepaskan nafsu duniawi dan menuju kebijaksanaan, sesuai dengan ajaran Buddha yang mendalam. Candi Borobudur bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga panduan spiritual yang abadi. Namun, asal-usul Candi Borobudur menyimpan teka-teki yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Sebuah teori kontroversial menyebutkan bahwa Candi Borobudur adalah warisan Nabi Sulaiman. Pendapat ini didukung oleh seorang matematikawan dan pendakwah Islam, Kiai Haji Fahmi Basha, yang telah memaparkan sejumlah bukti dan alasan di balik klaim tersebut. Tapi, benarkah Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Ataukah ini hanya sebuah teori yang menambah daya tarik misteri candi megah ini? Mari kita telusuri. Menurut sejarah, Candi Borobudur lahir dari tangan-tangan penuh dedikasi para penganut Buddha Mahayana di masa kejayaan dinasti Shailendra. Pembangunan candi megah ini dimulai atas inisiatif Raja Samaratungga pada sekitar tahun 824 Masehi, sebuah proyek besar yang mencerminkan visi spiritual dan kejayaan peradaban masa itu. Namun, perjalanan panjang Borobudur menuju kesempurnaan baru selesai menjelang tahun 900 Masehi. Di bawah pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Di balik kemegahan candi ini, ada seorang arsitek jenius bernama Gunadarma, yang dengan keahliannya merancang setiap detail candi, menciptakan harmoni antara seni, agama, dan ilmu pengetahuan. Borobudur bukan sekadar bangunan, tetapi sebuah mahakarya yang menyimpan kisah peradaban luar biasa. Kemegahan Candi Borobudur pernah nyaris terlupakan, terkubur berabad-abad di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, diperkirakan akibat dahsyatnya erupsi Gunung Merapi. Keajaiban dunia ini seakan lenyap, menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Barulah pada tahun 1811, di masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Pulau Jawa, kisah Borobudur memasuki babak baru. Raffles, yang terpesona oleh sejarah dan keindahan Nusantara, meminta bantuan seorang insinyur Belanda, Christian Cornelius, untuk memeriksa kondisi candi yang terkubur. Berkat kerja keras mereka, Borobudur mulai dibangkitkan kembali dari tidur panjangnya, menyelamatkan warisan budaya yang luar biasa ini untuk dinikmati generasi mendatang. Nama Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basha dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan. Penelitiannya yang kontroversial tentang Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, mencuatkan klaim mengejutkan bahwa candi megah ini sebenarnya adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Beliau secara tegas membantah teori umum yang menyebut Candi Borobudur sebagai karya dinasti Shailendra yang dibangun sekitar tahun 750 Masehi. Ia memilih pendekatan yang berbeda, bukan soal waktu berdirinya candi atau masa hidup Nabi Sulaiman, melainkan dari relief yang terukir di dinding-dinding Borobudur. Menurutnya, jika relief-relief itu diteliti lebih dalam, tersembunyi cerita yang dapat disandingkan dengan fakta-fakta yang ada dalam referensi Al-Quran. Tentu saja, teori yang menyebut Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman memicu gelombang perdebatan, baik dukungan maupun penolakan. Meski kontroversial, teori ini tidak muncul tanpa dasar. Ada sejumlah bukti yang dikemukakan untuk mendukung klaim tersebut. Bukti-bukti yang menggali sisi lain dari relief-relief candi dan menyelaraskannya dengan narasi sejarah serta referensi dari Al-Quran. Apakah ini sekadar spekulasi atau mungkin sebuah kebenaran tersembunyi yang menunggu untuk diungkap? Menurut Profesor Dr. Kiai Haji
Fahmi Basha, salah satu tokoh yang dengan tegas mendukung teori bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, keyakinannya bukanlah tanpa alasan. Ia mengungkapkan adanya sejumlah bukti kuat yang mendasari pernyataan tersebut. Bukti-bukti ini, menurutnya, menjadi referensi penting yang menghubungkan Candi Megah ini dengan kisah Nabi Sulaiman, menjadikannya sebuah topik yang menggugah rasa ingin tahu, sekaligus menantang pemahaman sejarah yang sudah mapan. Apa saja bukti yang ia paparkan? Mari kita kupas lebih dalam. Relief-relief di Candi Borobudur yang menurut Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basha memiliki kemiripan mencolok dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba, Bilqis, yang termaktub dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah tentang Tabut, sebuah peti suci yang dipercaya sebagai warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman. Tabut ini disebutkan berisi kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta diyakini mampu memberikan ketenangan bagi siapapun yang memilikinya. Menariknya, relief di Borobudur memperlihatkan sosok yang menjaga sebuah peti, yang dipercaya oleh Fahmi sebagai representasi dari tabut tersebut. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 248. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Seperti julukannya, The Unfinished Buddha. Patung ini menyimpan aura misteri yang mendalam. Penampilannya yang tak lengkap, tangan berbentuk persegi tanpa jari yang utuh, lengan kanan lebih pendek dari kiri, ikal rambut yang belum dipahat sempurna, lipatan baju yang kasar, hingga bahu yang tidak simetris, meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Menurut peneliti dan arkeolog Belanda, W.F. Stutterheim, Candi Borobudur memiliki 505 patung Buddha, namun yang paling istimewa adalah sosok Batara Buddha. Anehnya, Stutterheim percaya bahwa patung yang tak selesai ini adalah representasi dari Batara Buddha. Kini, The Unfinished Buddha disimpan di Museum Karmawibhangga, tak jauh dari Kompleks Borobudur. Hingga saat ini keberadaannya tetap menjadi teka-teki besar. Apa alasan patung ini dibiarkan tak selesai? Mengapa ia tampak berbeda dari patung lainnya? Namun misteri The Unfinished Buddha dapat menemukan jawabannya jika kita melihat melalui lensa teori. Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam teori ini, patung yang tak selesai tersebut dikaitkan dengan kisah pekerjaan jin yang tidak tuntas. Dalam sejarah Islam, kisah Nabi Sulaiman yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir melalui Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair hingga sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengungkapkan momen wafatnya Nabi Sulaiman dalam kondisi berdiri di tengah salat di Masjid Baitul Maqdis. Dalam posisi itu, ia bersandar pada tongkat yang menopangnya. Menariknya, Nabi Sulaiman dikenal sering menyendiri di Masjid Baitul Maqdis untuk waktu yang tidak biasa, 1 hingga 2 bulan, bahkan hingga 1 atau 2 tahun. Selama masa penyendiriannya, makanan dan minumannya selalu disiapkan oleh para setan dari golongan jin yang berada dalam kendalinya. Namun, saat Nabi Sulaiman wafat, para jin yang mengerjakan tugas-tugasnya, termasuk membawa makanan dan minuman, tidak menyadari bahwa sang Nabi telah tiada. Mereka terus bekerja seolah-olah semuanya berjalan normal. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Surah Saba ayat 13 menyuguhkan kisah yang luar biasa. Bagaimana para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, mewujudkan segala keinginannya. Mereka membangun gedung-gedung megah, membuat patung-patung indah,
piring-piring raksasa, hingga periuk-periuk besar. Salah satu karya yang mereka ciptakan adalah tamatsil, patung atau relief yang bukan untuk disembah, melainkan untuk memperindah suatu tempat. Teori menarik muncul saat kita menghubungkan kisah ini dengan keberadaan Candi Borobudur dan Prambanan. Patung-patung Buddha yang menghiasi Borobudur tampaknya selaras dengan deskripsi tamatsil dalam Al-Quran. Sementara itu, gedung tinggi yang disebutkan dalam ayat ini mengingatkan kita pada megahnya Candi Prambanan yang hanya berjarak sekitar 53 km dari Borobudur. Relief Candi Borobudur menyimpan keindahan yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyimpan kisah yang seakan berbicara kepada kita. Dalam beberapa frame reliefnya, terlihat motif bunga yang penuh detail dan burung-burung yang seolah tengah berkicau. Tak hanya itu, ada juga relief hewan lain seperti gajah yang gagah, kuda yang lincah, babi, anjing, hingga monyet yang lucu. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman yang dianugerahi kemampuan luar biasa untuk berbicara dengan hewan dan memahami bahasa tumbuhan. Salah satu bukti yang menguatkan teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman terletak pada kisahnya dengan Ratu Balqis dan para pengikutnya. Dalam surah An-Naml ayat 22, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang sebuah negeri yang tidak ia kenali namanya, Sabah. Di sana, ia mendapati Ratu Balqis beserta kaumnya tengah menyembah matahari. Menurut teori ini, tempat berkumpulnya manusia untuk menyembah matahari berada di Candi Ratu Boko, yang jaraknya hanya sekitar 36 km dari Borobudur. Sebuah jarak yang masuk akal untuk ditempuh oleh burung dalam sekali terbang. Kisah ini semakin menarik saat kita mengaitkannya dengan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis yang ditulis di atas pelat emas, melambangkan kekayaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 30. Keajaiban ini terasa semakin nyata saat ditemukan lafaz basmalah di sebuah kolam di Candi Ratu Boko, mengingatkan kita pada awal surat Nabi Sulaiman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi kisah menarik yang memperkuat teori jejak Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis di Indonesia. Di Candi Borobudur, terdapat satu area kosong di mana stupa seharusnya berada, tetapi tak ada di tempatnya. Legenda menyebut bahwa satu stupa tertinggal di Keraton Ratu Boko. Hal ini memunculkan gagasan bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada masa Nabi Sulaiman dengan kekuatan luar biasa, dibantu oleh para jin yang tunduk atas perintahnya. Argumen ini semakin kuat dengan fakta bahwa di Candi Ratu Boko memang hanya tersisa beberapa stupa. Keberadaan stupa yang sedikit ini seolah mendukung teori bahwa Ratu Boko adalah istana Ratu Sabah yang dipindahkan sesuai perintah Nabi Sulaiman. Sekali lagi, ini selaras dengan ayat Al-Quran dalam surah Sabah ayat 16 yang menggambarkan bangunan yang hanya menyisakan sedikit peninggalan. Apakah ini menjadi tanda bahwa keajaiban Nabi Sulaiman benar-benar pernah menyentuh bumi Nusantara? Jejak ini membawa kita pada perjalanan lintas waktu, menyelami rahasia besar yang menghubungkan keajaiban Borobudur, Ratu Boko, dan kekuatan ilahi yang pernah mewarnai sejarah.